Selamat datang di channel Kultur Dunia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kisah yang jarang terungkap tentang Rusia. Dalam video ini, kita akan menjalani perjalanan yang memukau melalui negara terbesar di dunia yaitu Rusia. Melintasi 11 zona waktu yang mengagumkan, ukuran Rusia yang luar biasa tidak dapat dibandingkan. Tetapi banyak faktor yang membuat negara ini benar-benar luar biasa seperti teknologi, warisan budaya, sejarah, sampai keragaman geografis yang luar biasa, dari tundra beku di utara hingga hutan lebat di barat, dan bahkan keberadaan gurun panas yang tak terduga. Hal-hal ini membuat Rusia mencerminkan kompleksitas sejarah dan budayanya. Mari kita simak faktanya. Pertama, geografi Rusia yang luar biasa. Saat ini Rusia merupakan negara terluas di dunia. Negara ini mencakup lebih dari sepertiga dari luas lahan yang dihuni di bumi, dengan luas wilayah mencapai 17 juta kilometer persegi. Negara ini terletak di belahan bumi utara, berbatasan dengan 14 negara, yaitu Norwegia, Finlandia, Estonia, Latvia, Lituania, Polandia, Belarusia, Ukraina, Georgia, Azerbaijan, Kazakhstan, Tiongkok, Mongolia, dan Korea Utara. Keberagaman geografis yang sangat kaya dengan ukurannya yang mencakup lebih dari sepertiga lahan yang dihuni di bumi. Ini menghasilkan berbagai iklim mulai dari tundra beku di utara hingga hutan lebat di selatan. Di daerah utara, tundra beku yang ikonik membentang sejauh mata memandang. Bentang alam Arktik ini tidak hanya memukau tetapi juga memiliki ekosistem yang unik, termasuk spesies seperti husky Siberia dan rubah Arktik yang sulit ditemukan. Tundra sendiri adalah bioma yang terletak di daerah lingkar kutub utara dan sebagian kecil di selatan. Di Rusia, tundra membentang di sepanjang wilayah Arktik, dari semenanjung Kola di bagian barat hingga semenanjung Kamchatka di bagian timur. Tundra memiliki iklim yang sangat dingin, dengan suhu rata-rata tahunan sekitar 10 derajat Celcius. Tanahnya beku sepanjang tahun, dan hanya lapisan tanah tipis di permukaan yang mencair di musim panas. Flora dan fauna di tundra sangat terbatas. Tumbuhan yang tumbuh di tundra umumnya berukuran kecil dan tahan dingin, seperti lumut, lumut kerak, dan rumput. Hewan yang hidup di tundra antara lain rusa kutub, beruang kutub, serigala, dan kelinci kutub. Selain itu, Rusia memiliki keindahan alam dan hutan yang misterius. Berpindah lebih ke selatan, Rusia mengungkapkan sisi yang subur dengan hutan luas yang melintang di seluruh negeri. Taiga, salah satu bioma berhutan terbesar di planet ini merupakan fitur penting Siberia. Hutan ini meliputi sekitar 45% dari total wilayah negara ini. Hutan-hutan di Rusia terdiri dari berbagai jenis, mulai dari hutan boreal, taiga, hingga hutan gugur. Taiga adalah hutan boreal yang membentang di wilayah utara Rusia. Hutan kuno ini, yang tertutup salju selama musim dingin, kemudian berubah menjadi kain kehidupan yang hangat. Ini adalah tempat perlindungan bagi berbagai flora dan fauna, termasuk harimau Siberia yang terancam punah, yang menemukan tempat perlindungan di hutan yang lebat ini. Tanaman yang tumbuh di taiga umumnya berukuran besar, seperti pinus, cemara, dan larch. Hutan gugur membentang di wilayah selatan Rusia. Hutan ini memiliki iklim yang lebih hangat, dengan suhu rata-rata tahunan sekitar 10 derajat Celcius. Tanaman yang tumbuh di hutan gugur antara lain pohon maple, oak, dan beech. Tidak hanya negara Timur Tengah atau Afrika yang mempunyai gurun, Rusia juga mempunyai gurun yang indah, meskipun gurun mungkin bukan yang pertama kali terlintas dalam pikiran ketika membayangkan Rusia, negara ini mengejutkan dengan dataran berpasirnya. Depresi Kaspia, yang terletak di barat daya Rusia, adalah rumah bagi gurun Kura yang unik. Gurun ini terletak di selatan Rusia, di wilayah Astrakhan Oblast. Gurun ini memiliki luas sekitar 160 km persegi, dan merupakan gurun pasir terbesar di Eropa. Gurun Kurai terbentuk karena adanya kombinasi antara iklim kering dan angin kencang. Iklim di wilayah ini sangat kering, dengan curah hujan rata-rata tahunan hanya sekitar 200 mm. Angin kencang yang berhembus dari arah timur laut meniup pasir dari dasar sungai Kurai, yang saat ini sudah kering. Gurun Kurai memiliki bukit pasir yang tinggi, dengan ketinggian mencapai 13 meter. Bukit pasir ini memiliki bentuk yang tidak beraturan, dan sering berubah karena terbawa oleh angin. Gurun Kurai merupakan habitat bagi berbagai jenis tanaman dan hewan yang telah beradaptasi dengan kondisi kering. Beberapa tanaman yang tumbuh di gurun ini antara lain rumput, semak-semak, dan kaktus.
Hewan yang hidup di gurun ini antara lain kelinci, ular, dan burung. Gurun Kurai merupakan salah satu destinasi wisata yang menarik di Rusia. Pengunjung dapat menikmati keindahan bukit pasir yang unik, serta mempelajari tentang flora dan fauna yang hidup di gurun ini. Keragaman geografis Rusia yang sangat luas ini secara signifikan memengaruhi sejarahnya. Bentang alam yang luas membentuk perkembangan Kekaisaran Rusia, memengaruhi rute perdagangan, ekspansi, dan interaksi dengan peradaban tetangga. Pegunungan Ural memisahkan wilayah Eropa dan Asia secara fisik, tetapi juga memainkan peran penting dalam perbedaan budaya dan sejarah negara ini. Pegunungan ini membentang dari Laut Barents di utara hingga Laut Kaspia di selatan, dan memiliki panjang sekitar 2.500 km. Secara fisik, Pegunungan Ural merupakan penghalang alami antara Eropa dan Asia. Pegunungan ini memiliki ketinggian rata-rata sekitar 1.800 meter, dan puncak tertingginya adalah Gunung Narodnaya, dengan ketinggian 1.895 meter. Pegunungan ini juga memiliki banyak sungai dan danau, yang juga menjadi penghalang alami. Kondisi geografis yang berbeda di kedua sisi Pegunungan Ural telah menyebabkan perbedaan budaya dan sejarah. Wilayah Eropa Rusia memiliki iklim yang lebih hangat dan lembab, sedangkan wilayah Asia Rusia memiliki iklim yang lebih dingin dan kering. Hal ini telah menyebabkan perbedaan dalam flora dan fauna, pertanian, dan industri. Perbedaan budaya juga terlihat dalam bahasa, agama, dan adat istiadat. Wilayah Eropa Rusia sebagian besar berbahasa Rusia dan beragama Kristen Ortodoks, sedangkan wilayah Asia Rusia memiliki lebih banyak bahasa dan agama yang berbeda. Secara historis, Pegunungan Ural telah memainkan peran penting dalam perkembangan negara Rusia. Pegunungan ini telah menjadi penghalang bagi invasi dari luar, dan juga telah menjadi jalur perdagangan dan komunikasi yang penting. Geografi Rusia tidak hanya memengaruhi sejarahnya tetapi juga budayanya. Bentang alam yang beragam telah berkontribusi pada berbagai tradisi budaya, mulai dari budaya nomaden yang tangguh di dataran Siberia hingga arsitektur megah Moskow dan Saint Petersburg. Sastra, seni, dan musik negara ini mencerminkan kontras antara lingkungan utara yang keras dan wilayah yang lebih sedang. Kedua, sejarah yang kaya dan gemilang. Masa lalu Rusia yang kaya penuh dengan peristiwa penting yang membentuk jalan sejarahnya. Dari pendirian Kekaisaran Rusia oleh Ivan the Terrible pada abad ke-16 hingga revolusi Bolshevik yang menggulingkan rezim Tsar pada tahun 1917. Perubahan dramatis telah mengguncang negara ini. Kekaisaran Rusia menjadi salah satu kekaisaran terbesar dalam sejarah, dengan wilayah yang meluas dari Eropa Timur ke Asia. Kemewahan kekaisaran ini dicerminkan dalam seni, arsitektur, dan budaya Rusia yang megah. Namun, kemunduran kekaisaran ini juga menghadapi tantangan internal dan eksternal yang akhirnya berujung pada keruntuhan. Saat Rusia adalah tokoh-tokoh kuat yang mencapai tingkatan kekuasaan yang tak tertandingi. Tsar pertama Rusia adalah Ivan IV, yang dikenal sebagai Ivan the Terrible. Ia dinobatkan sebagai Tsar pada tahun 1547, dan memerintah selama 37 tahun. Ivan the Terrible dikenal sebagai penguasa yang kejam dan otoriter. Ia sering menggunakan kekerasan untuk menghukum musuh-musuhnya, dan bahkan membunuh putranya sendiri. Tsar lainnya yang terkenal adalah Piotr I, yang dikenal sebagai Peter the Great. Ia memerintah Rusia dari tahun 1682 hingga 1725, dan dikenal sebagai salah satu raja terbesar Rusia. Peter the Great melakukan berbagai reformasi untuk modernisasi Rusia, termasuk mendirikan Angkatan Laut Rusia dan mendirikan Akademi Ilmu Pengetahuan Rusia. Tsar terakhir Rusia adalah Nicholas II, yang memerintah dari tahun 1894 hingga 1917. Ia memerintah selama masa-masa sulit bagi Rusia, dan akhirnya turun tahta setelah Revolusi Rusia 1917. Tsar Rusia memainkan peran penting dalam sejarah Rusia. Mereka bertanggung jawab atas perluasan wilayah Rusia, modernisasi negara, dan penyebaran agama Kristen Ortodoks. Setelah kejatuhan Nicholas II, terbentuklah Uni Soviet pada tanggal 30 Desember 1922. 4 Republik Soviet, yaitu Rusia, Ukraina, Belarusia, dan Transkaukasus, bergabung untuk membentuk Uni Soviet. Republik-republik ini setuju untuk bekerja sama dalam bidang ekonomi, politik, dan militer.
Uni Soviet berkembang pesat selama masa pemerintahan Joseph Stalin 1924 sampai 1953. Stalin menerapkan kebijakan industrialisasi dan kolektivisasi yang ketat, yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang cepat. Uni Soviet mencapai puncak kejayaannya selama Perang Dunia Kedua. Uni Soviet berperan penting dalam mengalahkan Nazi Jerman, dan menjadi salah satu kekuatan besar dunia. Setelah Perang Dunia Kedua, Uni Soviet menjadi kekuatan besar adidaya, bersama dengan Amerika Serikat. Kedua negara ini terlibat dalam persaingan ideologi dan militer yang dikenal sebagai Perang Dingin. Perang Dingin membawa dunia ke dalam era ketegangan global, dan Rusia menjadi medan pertempuran rahasia antara Blok Barat dan Blok Timur. Jaringan mata-mata seperti KGB dan CIA menjadi protagonis dalam perang intelijen yang intens, menciptakan cerita-cerita yang penuh intrik. Uni Soviet mulai mengalami kemunduran pada tahun 1980-an. Pemerintahan Mikhail Gorbachev menerapkan kebijakan reformasi yang dikenal sebagai glasnost atau keterbukaan dan perestroika restrukturisasi. Reformasi ini menyebabkan disintegrasi Uni Soviet, dan akhirnya runtuh pada tanggal 26 Desember 1991. Rusia adalah penerus hukum dan konvensi internasional Uni Soviet. Di balik kisah-kisah terkenal, ada kisah-kisah yang belum banyak diceritakan dan momen-momen penting yang telah membentuk jejak sejarah Rusia. Salah satunya adalah Perang Patriotik pada tahun 1812, ketika Napoleon Bonaparte memimpin pasukannya yang berjumlah 600.000 orang menyeberangi Sungai Niemen dan memasuki wilayah Rusia. Namun gagal total setelah memasuki kota Moskow, yang menyebabkan kekalahan Napoleon Bonaparte. Kekalahan ini menyebabkan runtuhnya kekuasaan Napoleon Bonaparte di Eropa, dan pasukan Rusia berhasil mempertahankan tanah air mereka. Ketiga, kepemerintahan dan ekonomi. Rusia mengadopsi sistem pemerintahan semi-presidensial. Dengan presiden sebagai kepala negara dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Rusia memiliki sistem pembagian kekuasaan yang unik. Duma Negara, lembaga legislatif utama Rusia, memiliki peran yang signifikan dalam pembuatan undang-undang dan pengawasan kebijakan pemerintah. Kepemimpinan saat ini dipegang oleh Presiden Vladimir Putin, yang memainkan peran kunci dalam mengarahkan arah politik dan strategi negara. Selain itu, ekonomi Rusia merupakan salah satu yang berpengaruh di panggung global. Negara ini dikenal sebagai produsen minyak dan gas alam terbesar di dunia. Energi, pertambangan, dan industri berat merupakan sektor-sektor utama yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Rusia juga menjadi eksportir penting dalam sektor senjata dan pertahanan. Namun, ekonomi Rusia juga rentan terhadap fluktuasi harga komoditas global dan sanksi internasional. Rusia telah mengalami perubahan signifikan pada abad ke-21. Negara ini memainkan peran penting dalam isu-isu global seperti konflik di Suriah dan perundingan nuklir Iran. Meskipun telah mengalami kemajuan ekonomi dan teknologi, Rusia menghadapi tantangan seperti ketergantungan ekonomi pada sektor energi, ketidaksetaraan pendapatan, serta ketegangan dalam hubungan dengan negara-negara barat. Keempat, militer yang kuat. Militer Rusia adalah salah satu militer terkuat di dunia. Militer Rusia memiliki personel aktif sebanyak 830.900 orang, yang merupakan salah satu yang terbesar di dunia. Militer Rusia juga memiliki persenjataan yang sangat canggih, termasuk rudal balistik antar benua, kapal induk, dan pesawat tempur siluman. Dan yang dianggarkan sangat besar. Bisa menghabiskan sekitar 76 miliar dolar AS untuk pertahanan, yang merupakan salah satu yang tertinggi di dunia. Kelima, kemajuan ilmiah dan teknologi. Rusia telah menjadi tempat kemajuan ilmiah yang mengesankan. Pada abad ke-19, Dmitri Mendeleev menciptakan tabel periodik unsur, yang menjadi dasar bagi ilmu kimia modern. Selain itu, kontribusi Rusia dalam fisika, matematika, dan kedokteran telah berdampak global. Rusia juga dikenal sebagai pelopor eksplorasi luar angkasa. Pada tahun 1957, Uni Soviet meluncurkan Sputnik 1, satelit buatan pertama di dunia, mengawali era penjelajahan luar angkasa manusia. Yuri Gagarin menjadi orang pertama yang mengelilingi bumi pada tahun 1961, menandai pencapaian luar biasa dalam sejarah penerbangan antariksa. Rusia juga telah menghasilkan sejumlah inovasi teknologi penting.
Landasan peluncuran seperti Baikonur Cosmodrome masih digunakan hingga saat ini. Selain itu, Rusia juga terkenal dengan pengembangan senjata nuklir dan kapabilitas pertahanan yang telah mempengaruhi geopolitik global. Kita tidak boleh melupakan prestasi pencapaian yang mengesankan dari pikiran-pikiran berbakat Rusia. Penemuan seperti sinar X oleh Wilhelm Röntgen dan helikopter oleh Igor Sikorsky menunjukkan kontribusi berharga dari ilmuwan Rusia terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Rusia memiliki peran yang signifikan dalam diplomasi global. Negara ini memiliki hubungan yang kompleks dengan tetangga-tetangganya seperti Ukraina dan Georgia, serta keterlibatan dalam konflik di Timur Tengah. Rusia juga merupakan anggota tetap Dewan Keamanan PBB dan memiliki peran dalam organisasi regional seperti Organisasi Kerjasama Shanghai, SCO, serta Uni Ekonomi Eurasia. Keenam, warisan abadi. Sejarah Rusia telah menciptakan warisan yang tidak terhapuskan dalam berbagai aspek kehidupan. Seni ikonik seperti karya-karya seniman seperti Wassily Kandinsky dan ikon-ikon gereja Rusia memiliki pengaruh mendalam dalam dunia seni. Selain itu, teknik balet Rusia yang terkenal di seluruh dunia juga berasal dari warisan budaya yang kaya. Warisan budaya Rusia meliputi seni, sastra, musik klasik, dan balet. Karya-karya besar seperti novel War and Peace karya Leo Tolstoy dan komposisi musik klasik oleh Tchaikovsky telah menginspirasi dunia dan memberikan pandangan mendalam tentang budaya Rusia. Rusia telah melahirkan sejumlah tokoh terkenal yang mencapai prestasi luar biasa dalam berbagai bidang. Dalam seni dan sastra, nama-nama seperti penulis Leo Tolstoy, komposer Pyotr Tchaikovsky, dan seniman Wassily Kandinsky tetap menginspirasi dunia. Pada tingkat olahraga, atlet-atlet seperti pemain tenis Maria Sharapova dan pemain catur Anatoly Karpov telah membawa nama Rusia ke panggung internasional. Rusia memiliki berbagai daya tarik wisata yang memukau. Landmark ikonik seperti Kremlin di Moskow dan Istana Musim Dingin di Saint Petersburg mencerminkan kekayaan sejarah dan arsitektur negara. Museum Hermitage, dengan koleksi seni dan harta budaya yang luar biasa, menarik para pecinta seni dari seluruh dunia. Pengalaman seperti menonton pertunjukan di Teater Bolshoi dan menjelajahi kota terlarang di Beijing juga menjadi daya tarik utama. Apakah Anda seorang pelajar sejarah, ahli budaya, atau hanya orang yang ingin tahu? Video ini akan memenuhi antusiasme Anda. Melalui konten yang mendalam dan akurat, Anda akan merasa puas dengan pemahaman baru tentang sejarah dan warisan Rusia. Seiring kita memasuki akhir perjalanan edukatif ini melalui video ini kita memahami betapa pentingnya mengungkapkan kisah-kisah tersembunyi dan momen-momen yang penting dalam membentuk identitas suatu bangsa. Video ini menawarkan perspektif baru tentang Rusia yang akan meninggalkan kesan mendalam pada pengetahuan dan pemahaman Anda. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Kultur Dunia agar tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya seputar fakta, budaya, agama, dan pengetahuan umum di dunia. Terima kasih banyak atas perhatiannya, sampai jumpa kembali.